Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Yudi Handoyo di sini, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Pemirsa, alih-alih jadi pelindung dan teladan di tingkat desa, keluarga kepala desa memberikan intimidasi kepada seorang konten kreator muda yang membuat konten soal jalan di desanya. Iya, seperti inilah gambarnya. Pemirsa, kita lihat ya, sisi kanan ada seorang pemuda, hampir dipukul tadi. Menunduk, dimarah-marahin. Jadi intimidasi ini ramai dibicarakan di media sosial, dipicu unggahan konten yang kritik kondisi jalan desa yang rusak. Sebuah video memperlihatkan pemuda ini mendapat intimidasi diduga dari keluarga kepala desa di Kabupaten Garut. Nah, ini video viralnya ini yang memang sudah ramai didiskusikan sejak Sabtu kemarin. Jadi dalam videonya ini dia bicara soal dana desa buat apa, karena jalanan masih rusak. Kepercayaan rakyat kalau kayak gini bisa juga ikut rusak. Video durasi 47 detik tersebut, pemilik akun media sosial Holis Muhlisin setelah mengupload ini, bukannya diperbaiki jalannya, bukannya malah diterima apa yang harus dilakukan, tapi si pemilik akunnya dimarahi oleh beberapa orang. Dan ada satu wanita juga yang diduga merupakan istri kepala desa. Kawasannya ini di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Ya, alih-alih warga ngamuk karena infrastruktur desa yang rusak, justru warga yang mengeluh malah dapat perlakuan intimidasi. Pasal diunggah oleh Holis Muhlisin kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah konten kreator dan selebgram sehingga menuai berbagai tanggapan dari warganet. Menanggapi video viral ini, Bupati Garut Abdus Syakur Amin memberikan tanggapan. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya mediasi melalui upaya untuk bisa memberikan solusi melalui camat-camat setempat juga, di mana pemerintah daerah telah memetakan kebutuhan anggaran kepada desa untuk bisa memperbaiki jalan. Jadi kritik infrastruktur desa justru dapat intimidasi tidak dibenarkan ya, karena kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat termasuk di Kecamatan Cisewu, termasuk Desa Panggalih, ini juga sudah dianggarkan. Dan tahun 2026, 3 lokasi di Cisewu juga sudah masuk dalam rencana pembangunan untuk infrastruktur jalan desa. Tapi kok masih rusak ya? Harusnya sih diterima ya masukannya ya, bukan malah dimarah-marahin begini nih. Jadi pemerintah daerah akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan semua pihak agar permasalahan serupa tidak terulang, serta menjamin aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara aman dan konstruktif. Tuh, tingali percuma dah diayakeun dana desa oge hari jalan sama model kieu mah tingali tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tingali jalan nepi ka kieu batu ngajaran tuh kumaha tuh mending ngeuweuhkeun dana desa mah da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun naon da diayakeun dana desa ge percuma tadi dipasangkeun tuh jalan butut ya teh lokasi jalan Tugenteng, Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Dan juga mungkin karena bahasa penyampaian yang mungkin tidak berkenan sehingga menimbulkan reaksi yang menurut saya berlebihan lah dari keluarganya. Kita sudah mencoba membuat memediasi via Pak Camat. Ada ini nggak Pak dampak itu teguran lisan atau tertulis? Kita Camat panggil, nanti kita panggil juga kita. Ya. Kita kebaga kita sama kita dan saya berharap mereka ada islah. Dua-dua juga menurut saya, dua-duanya juga perlu duduk bersama lah. Sudahnya memiliki kepedulian untuk membangun desa ya pasca Panggalih. Jadi sebenarnya pemirsa, si pembuat konten itu adalah pedagang telur menggunakan motor. Jadi sering pecah telurnya, sering kecelakaan di jalan rusak itu, makanya ngonten supaya diperbaiki jalannya. Malah dimarahin ya. Kita akan informasi berikutnya. Niat menjaga jalannya sidang 3 prajurit TNI justru dapat teguran dari majelis hakim di ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Ketua majelis hakim meminta 3 prajurit itu mundur dan tidak menghalangi pengunjung lain. Ini dia pemirsa, 1, 2, 3 prajurit TNI. Niat ingin menjaga sidang tapi
menghalang-halangi pemandangan Mas katanya dari kejaksaannya. 3 personel TNI ini ditegur oleh Ketua Majelis Hakim di sidang dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Momen yang unik ini terjadi saat kuasa hukum Nadiem Dodi Abdul Qadir tengah membacakan eksepsi dalam perkara kliennya. Saat kuasa hukum Nadiem lainnya Ari Yusuf Amir ingin melanjutkan pembacaan eksepsi, Hakim Purwanto langsung menyela, menegur 3 anggota TNI berpangkat prajurit 2, Kopral 2 yang berdiri tepat di hadapan hakim. Dan diminta 3 anggota TNI ini nih pemirsa nih untuk menyesuaikan posisinya atau mundur ke belakang sajalah. 3 anggota TNI ini sempat mundur beberapa langkah tapi hakim tetap minta. Itu mah cuma dikit, kalau bisa mundur lebih jauh lagi supaya tidak menghalangi pengunjung lain yang melihat. Ya, supaya persidangan jalan sesuai dengan kendali yang diinginkan oleh majelis hakim ya. Jangan seperti informasi berikut ini yang lepas kendali, seorang pemain sengaja menendang lawannya pemirsa di sebuah pertandingan sepak bola. Ini juga miris sekali ya. Masih saja terjadi peristiwa seperti ini di mana pemain sengaja menendang lawannya di bagian dada hingga menyebabkan korban harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini terjadi saat pertandingan sepak bola Liga 4 zona Jawa Timur. Aduh, kapan sepak bola kita maju ya kalau masih ada peristiwa seperti ini. Pemain klub Petre, seorang pemain bola sengaja tendang dada lawan pemirsa di Stadion Gelora Bangkalan dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 zona Jawa Timur, dan wasit langsung menghujani memberikan kartu merah. Bukan bola, tapi terjangan kaki pelaku telak mengenai dada dan pemain Perseta, pemain bola ini langsung terkapar. Tentu ini aksi di luar sportivitas yang memicu kericuhan antara pemain ya. Dan wasit mengusir pemain yang melakukan pelanggaran keras tadi. Ini dia. Aduh. Diduga pelaku bertindak tidak sportif karena klubnya kalah dari Perseta Tulung Agung. Ya, PSSI harus memberikan sanksi berat supaya kejadian serupa tidak terulang. Entah ini sudah berapa kali terjadi ya peristiwa kekerasan dalam sepak bola, pertandingan, pelanggaran yang tidak sportif ya. Semoga sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Terus evaluasi. Nextnya pemirsa, kita ke retret. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret ini ternyata juga dihadiri sejumlah pejabat publik pemirsa oleh seluruh menteri, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih. Ini dia retret kedua Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar retret yang digelar dengan konsep The Military Way seperti yang kita saksikan ini ya. Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat digelar berlangsung pada siang hari. Seluruh peserta terdiri dari menteri, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih. Semuanya sudah menerima undangan dan siap digelar selama 1 hari nanti. Kegiatan ini merupakan retret Kabinet Merah Putih yang kedua digelar Presiden Prabowo. Di mana sebelumnya Presiden pernah menggelar retret seperti yang Anda saksikan ini adalah retret pada saat di Akmil Magelang, Jawa Tengah 24 hingga 27 Oktober 2024, beberapa hari setelah melantik anggota kabinet tahun lalu ya. Saat itu retret diikuti seluruh anggota kabinet mulai dari menteri, wakil menteri hingga staf khusus presiden. Retret digelar konsep The Military Way namun bukan militaristik. Seperti retret pertama akan ada dress code khusus. Di retret ini, seluruh anggota kabinet diminta memakai seragam safari coklat muda. Kita ke internasional, belum reda gema ancaman terhadap Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pemirsa kembali mengembangkan peta imajiner konflik di Amerika Latin. Dan kali ini Kuba, Kolombia, Meksiko masuk radar. Seolah kawasan itu adalah daftar antrian dikuasai ketimbang diplomasi. Ya pemirsa, Donald Trump ancam beberapa negara, beberapa peristiwa serangan Amerika yang menuai kecaman seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda nih pemirsa. Venezuela, penangkapan Maduro ini juga masih menjadi salah satu yang ditanggapi kritis oleh berbagai belahan dunia. Ternyata tidak hanya sampai di situ, ada beberapa negara lain yang juga masih menjadi kabarnya ya masuk radar. Jadi Presiden Trump ini membuat peta imajiner konflik. Gak tahu maksudnya peta imajiner konflik ini seperti apa ya. Di Amerika Latin seperti Kuba, Kolombia, Meksiko ini ikut masuk radar
Yang bikin ngeri adalah apakah ini jadi daftar antrian, dikuasai ketimbang diplomasi. Ya entahlah ya, kita harap semoga dunia damai, selalu ada solusi terbaik, menciptakan perdamaian dunia. Ya, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, di balik setiap headline pemirsa ada harapan, ada solusi, ada juga harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang ternyata bisa mengubah arah dari progres ke depan. Yudi Handai pamit, terima kasih, sampai jumpa.